Dok, apakah prediabetes bisa sembuh? Ya, prediabetes bisa dikendalikan dan bahkan dibalik ya, di reverse sehingga kadar gula darah kembali normal. Prediabetes adalah kondisi di mana kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tapi belum cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 2 itu dikatakan diabetes tipe 2 apabila pemeriksaan kadar glukosa darah puasa lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter, sedangkan pada pemeriksaan gula darah sewaktu lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Nah, prediabetes itu belum sampai segitu dia, tapi dia di atas normal pada dua pemeriksaan itu. Pemeriksaan gula darah puasa dan pemeriksaan gula darah sewaktu. Dengan perubahan gaya hidup yang tepat, banyak orang dengan prediabetes dapat mencegah atau menunda perkembangannya menjadi diabetes tipe 2. Nah, bagaimana cara membalikkan, mereverse prediabetes ke keadaan normal kembali? Yang pertama adalah lakukan perubahan pola makan. Kurangi konsumsi gula dan karbohidrat olahan, ya. Perbanyak serat dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Kemudian pilih protein sehat seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu tempe. Lalu batasi makanan olahan dan tinggi lemak trans. Lemak trans itu yang didapat dari goreng-gorengan ya. Kemudian turunkan berat badan kalau berlebihan ya. Kalau Anda obesitas atau overweight, nah lakukan penurunan berat badan. Penurunan berat badan 5-10% sudah terbukti membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi ini sangat baik untuk mereverse prediabetes. Yang kedua adalah rutin berolahraga. Aktivitas fisik seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang selama 150 menit per minggu dapat membantu tubuh menggunakan insulin lebih efektif. Biasanya kalau pasien nanya tuh saya sarankan jalan cepat aja. Itu lebih mudah. Jalan cepat aja. Targetnya 150 menit per minggu ya. Kemudian latihan kekuatan atau resistance training juga bermanfaat dalam meningkatkan metabolisme dan kontrol gula darah. Kalau Anda lakukan latihan beban, itu selain meningkatkan kekuatan otot, pada prosesnya itu kan eh, menggunakan glukosa terutama ya. Jadi akan membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi glukosa yang kelebihan itu bisa diserap karena tubuh aktif melakukan olahraga. Yang ketiga adalah tidur yang cukup dan tidur yang berkualitas. Karena kalau kita kurang tidur, itu bisa meningkatkan resistensi insulin dan meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Yang selanjutnya adalah mengelola stres. Stres kronis dapat meningkatkan kadar gula darah. Jadi Anda harus mengelola stres dengan baik. Stres itu terjadi kan kalau ada stresor kan, ada masalah misalnya. Nah, atasi masalah itu secepat mungkin ya. Jangan sampai terjadi stres yang berkepanjangan atau stres kronik. Karena itu akan meningkatkan resiko. Nah, yang terakhir adalah rutin memantau kadar gula darah. Kalau Anda memiliki risiko tinggi, periksakanlah kadar gula darah secara berkala, secara rutin ya, untuk memantau perkembangan kondisi Anda. Misalnya, seminggu sekali, 2 minggu sekali mungkin. Tapi kalau memang Anda berisiko, saran saya coba lakukan ya setidaknya seminggu sekali. Demikian, wallahu a'lam bishawab.